Hari ini saya mendampingi korban ya, korban pelanggaran ya, dugaan pelanggaran pasal 351 atau 170 penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum ya, oknum yang mengaku ormas. Beliau menganiaya anggota kami, anggota debt collector yang sedang melakukan kunjungan dan melakukan negosiasi visit untuk pengambilan unit mobil yang telah menunggak, dan akhirnya mereka melakukan penganiayaan bagaikan peristiwa G30 SPKI. Ini nggak bisa kita terima, karena saya saja melihatnya ini orang tua, kita tidak usah melihat profesinya atau apanya. Ini orang tua dianiaya sambil berbicara rasis ya. Di sini kan tidak boleh bahasa rasis, kita udah NKRI, nggak ada cerita rasisme gitu, mengucapkan satu suku. Oh, ini mereka sambil menganiaya, itu tidak terima kan. Jadi kita sudah NKRI harus berikan edukasi kepada masyarakat bahwa debt collector ini kerja sesuai dengan SK, dia dipayungi hukum juga dan undang-undang, tidak liar. Saudara Bobby ini korban sudah menunjukkan itikat baiknya kepada debitur ya, yang sekarang juga sudah menjadi tersangka. Debitur ini pemilik mobil ini ditunjukkan mobilnya surat penarikannya itu, lalu dia sudah menyerahkan sukarela, mobilnya sudah dibawa. Namun setelah mobil dibawa, dengan liciknya si debitur ini, si tersangka ini sekarang ini menelepon ormas meminta agar mobilnya itu diambil kembali. Lalu si ormas ini yang bernama Ali Jaber ya, oknum ormas yang bernama Ali Jaber, Ali Nurdin di Parung, dia itu memalang mobil dan memprovokasi massa, seakan-akan ini terjadi perampokan. Nah, akhirnya tim daripada debt collector ini merasa terpojok, dan 2 orang yang ada di mobil operasional debt collector pergi, ya tinggal 1 orang yang membawa mobil yang diserahkan oleh si debitur. Nah, 1 orang ini yang bernama Bobby siapa tadi? Paliama. Ya? Paliama. Ya, Bobby Paliama ini tidak sempat melarikan diri. Nah, beliau sudah mengajak beberapa kali untuk ke kantor agar menyelesaikan masalah ini, tetapi si oknum ini Ali Nurdin tetap memprovokasi massa. Bahkan dia menyiksa. Ada juga 1 orang massa yang dibawa oleh Ali Nurdin yang menusuk matanya pakai besi atau kayu sehingga dirobek. Jadi luka yang dialami oleh saudara Bobby Paliama adalah kemungkinan rusuknya patah, matanya jebol ya, matanya ini bolong ya, lalu mukanya ini hancur, kepalanya ini udah bonyok. Bonyok artinya di sini semuanya darah di mana-mana. Setelah dilakukan mediasi dengan Kapolres dan Kapolda tadi, saya dengan Kapolda sudah berbincang-bincang terkait dengan permasalahan ini dan permasalahan beberapa penasaran kolektor yang terjadi di Indonesia. Akhirnya alhamdulillah Pak Kapolda menyepakati bahwa debt collector akan bekerjasama dengan Polri, dan debt collector diharapkan ketika dia turun untuk visit atau kunjungan atau menarik mobil itu disertakan polisi-polisi yang ada di wilayah. Sekarang kan apalagi di DKI banyak polisi-polisi di wilayah seperti polisi RW atau apa, mungkin nanti bisa dikontak, dan jangan sungkan-sungkan karena ini instruksi Kapolda yang baru. Ya, ini instruksi Kapolda yang baru yang bernama Pak Karyoto ya, kalau nggak salah. Irjen Pol Karyoto ya, Irjen Pol Karyoto. Jadi alhamdulillah beliau sangat bagus sekali. Polres Tangsel juga sangat cekatan ya, dalam tempo 2 jam orang ini udah tertangkap 2 orang ya, tinggal 1 lagi si Ali Nurdin dan lain-lainnya, termasuk supir taksi, Grab atau Gojek, dan anak yang mencolok dan menyeret saudara kita Bobby Paliama. Jadi ini tindakan yang biadab sekali, yang saya minta dalam 1 kali 24 jam ini, saya minta agar pihak kepolisian menangkap ini, terutama Ali Nurdin. Tapi Kapolda tadi sudah menggaranti bahwa semua yang ada di video itu akan ditangkap yang melakukan penganiayaan. Jadi itu yang saya pegang. Ya, jadi Pak Kapolda sudah berbicara dengan saya, dia menjamin. Ya, saya sebagai Ketua Umum debt collector meminta semaksimal mungkin penanganan ini. Dan alhamdulillah pihak polisi Tangerang Selatan kooperatif. Akhirnya sekarang sudah 2 orang dan mereka sekarang sedang terjun mengejar si Ali Nurdin. Konon katanya Ali Nurdin sudah tidak ada di Parung, dia kabur ke Bogor. Kabur ke Bogor dan sekarang lagi dikejar oleh tim. Nah, makanya kita percayakan saja Kalau seandainya polisi gagal 1 kali 24 jam, besok malam jam 1 tidak ada
kepastian besok lusa kita akan turun lagi jam 9 pagi. Semua debt collector akan turun, mungkin masa yang lebih banyak lagi. Itu aja penekanan kita. Jadi buat bahan pelajaran masyarakat bahwa debt collector bukan preman. Sekali lagi. Jadi mereka sudah bergerak, Pak Hengki juga sudah ada di dalam, ya. Direktur juga sudah ada di dalam, direktur, Pak Kapolres, semuanya, Dirintel sudah ada di dalam, Dirintel Polda. Jadi kalau bisa permohonan mereka potong boleh tuh. Permohonan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salam sejahtera para ketum semua. Inilah beta bangga ketum dari Indonesia Timur dekat untuk membela masyarakat Indonesia Timur bersatu. Jadi apa yang sudah dibicarakan oleh ketum kakak pengacara semua benar. Bahkan beliau bilang lebih cepat 2 jam. Betul. Ya. Kalau ini kan nggak bisa tempat, mungkin dia berpindah. Jadi kasih waktu. Tapi 1 kali 24 jam sudah pasti ditangkap. Kapolda sudah bicara begitu. Karena ada usul-usul juga masalah kita yang sampai dinolot apa itu, jadi biar semua sesuai. Semua. Jadi kasus yang ada di Depok, yang di Polda sekarang ini sedang ditahan juga semua dirapkan. Kasus di Cibubur akan dikembangkan lagi. Kembangkan. Tapi Bapak pengacara, Bapak Ketum, saya mau kasih tahu bahwa persoalan ini kalau kita nggak tangani secara baik, kita tidak ada harga orang Maluku. Ya, betul. Tangani secara baik. Karena apa? Kita cuma habis di Polres, sementara ini dari suara mereka juga kita harus habis tindakan. Itu baru nama Ambo. Jadi begini ya. Itu baru nama Ambo. Betul. Jangan sampai Saya sampaikan bahwa tadi di saat bertemu sebenarnya saya paling tegas. Yang pertama ada 2 poin yang saya sampaikan kepada Kapolda bahwa sebenarnya kita Indonesia Timur itu kecewa dengan proses hukum yang dilakukan 2 kali berturut-turut. Iya, benar. Yang pertama dari Cibubur. Dari Cibubur itu Pak Fuad sendiri menyatakan ke saya bahwa akan ditangkap semuanya. Namun pada hari ini yang ada di Pulau cuma 8. Iya, namun kata Kapolda tadi bahwa akan diproses lagi bila ada bukti-bukti tambahan. Kalau ada yang kurang, masukkan foto ditangkap. Bapak pengacara harus tegas. Karena kalau kita hanya dengar suara-suara mereka, besok-besok akan terjadi juga. Siap. Jadi begini, yang kedua itu terkait dengan kasus ini, saya sampaikan tadi bahwa ke Kapolres bahwa apabila pelaku tidak ditangkap, saya siap bawa untuk tangkap itu dia punya ketua umum. Karena kebetulan ketua umum saya kenal, ada di Bojong. Bapak kalau nggak ketangkap, Bapak dong dengan kata orang harus hargai proses hukum. Benar. Di mana janji Pak Kapolda tadi dan Pak Kapolda menyatakan bahwa apabila Polres Tangerang tidak bisa ditangkap maka Kapolresnya akan dipecat, diganti, diganti. Itu janji beliau tadi. Janji Kapolda. Itu janji beliau. kita percayalah bapak-bapak ya. Kita percaya bapak. Oke. Baik. Wassalamualaikum, salam dan salam sejahtera bagi ketum semua ya. Baik, terima kasih mobil aja kamu udah dipelak mana? Minggir dulu mobilnya, woi. Makasih apa? Masa orang ganti plat nomor kok bagaimana? Hah? Ya udah di kantor polisi aja udah. Kantor polisi. Ayo kantor polisi. Kantor polisi. Polsek BSD berarti. Ayo abang ikut. Ayo ikut sana. Abang mau bawa. Ayo bawa mobilnya. Ayo. Mana tujuan? Abang ayo. Saya bawain ayo. Mana? Hei. Kamu duduk. Naik kamu. Ini orangnya ya udah kena nih. Cuman saya sampai mau ditubruk nih. Sampai mau mati saya. Ini orangnya kena nih. Cuman mobilnya nggak terselamatkan karena saya menyelamatkan badan saya juga ini mau ditubruk nih saya. Sampai saya mental pun juga ini saya ditubruk.